Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sulael, mahasiswi UIN Walisono, kelas PAI 2M. Saya akan membahas tentang meneladani nama sifat Allah untuk kebaikan hidup. Baiklah, kita lihat bersama video pembelajaran. Semuanya siap, beri salam. Akan melakukan kalian satu persatu ya, mulai dari Aditya Pratama, Agustina, Audia, Beno, Chelsea, Dwi, Edo, Azri, Valencia, Geri, Hidayat, Irfan, Kalisya, Nadia, Windy, Nur Hatta, Guspita, Raden, Resiga, Rexi, Risa, Samsya, Sylvia, Cindy, Desa, Delta, Pika, Sanwa, Zinor, sudah itu absen. Baiklah ya, semuanya sudah datang, sudah berada di dalam Alhamdulillah. Sampai hari ini kalian sudah hadir semuanya, tidak ada halangan suatu apa. Coba sebelum kita belajar ya, sebelum kita meneruskan pelajaran kita hari ini, kita belajar yaitu tentang Al-Quran dan Sunnah. Kita mulai pelajaran Asmaul Husna, kita belajar apa nak? Tentang Al-Quran dan Sunnah. Apa sih Al-Quran? Al-Quran apa? Pengertian dari Al-Quran? Coba. Ya, silakan. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui siapa? Malaikat Jibril. Nah, itu Al-Quran. Ya, melalui siapa nak? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril kepada siapa? Nabi Muhammad. Setelah itu, setelah Nabi Muhammad kepada siapa lagi? Diturunkannya kepada siapa? Umatnya. Siapa umatnya? Umat manusia, umat beragama Islam. Untuk siapa kitab suci? Untuk umat Islam. Ya, setelah itu kamu termasuk tidak? Termasuk, semuanya termasuk. Ya, sudah ya. Ibu akan lanjutkan pelajaran kita yaitu tentang Asmaul Husna. Apa sih pengertian dari Asmaul Husna? Coba siapa yang tahu tunjuk tangan. Coba silakan. Husna merupakan nama-nama yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik di antara nama-nama lain sebagai
Anda bagaimana supaya manusia dapat mengenal dan beriman kepadanya, serta dapat menjunjung tinggi sebagai sifat yang agung dan indah, dan mengamalkan kandungan nama-nama. Ya, betul. Ya. Apa tadi? Asmaul husna adalah nama-nama apa tadi nak? Nama-nama yang baik dari Allah. Ya, patut kita syukuri apa yang sudah diberi oleh orang tua kalian. Nama-nama itu nama-nama terbaik bagi kalian, harus kalian syukuri. Begitu pula nama-nama yang datangnya dari siapa? Dari Allah. Di antaranya apa? Di antaranya yaitu Al-Alim. Al-Alim. Di antaranya Al-Alim. Apa sih pengertian dari Al-Alim? Coba. Al-Alim. Ya. Al-Alim adalah maha mengetahui. Allah adalah maha mengetahui segala sesuatu yang telah dan akan menjadi semuanya tidak bergaris pengetahuan. Al-Alim adalah maha mengetahui sesuatu. Ya, kamu pun berjalan di sana, Allah pun tahu segala sesuatunya. Ya, mulai dari kecil, mulai dari kamu bangun tidur, kemudian kamu tidur lagi, kemudian kamu bangun lagi, tidur lagi, kemudian kamu sholat atau tidaknya, Allah itu tahu. Ya, maha mengetahui, kecuali manusia. Ya, dari ujung sana ke ujung sana Allah itu tahu nih. Apa sih pekerjaan kamu sehari-hari, kamu sholat atau tidak, ya, kamu puasa atau tidak. Nah, di situ ya, itu Allah maha mengetahui. Ya, mengetahui segala sesuatu. Paham? Paham enggak? Tidak? Paham? Kemudian itu tentang Al-Kabir. Apa Al-Kabir? Ya, artinya menghadiri, maha mengetahui dan rinci sebagai alam Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan informasi dan kisah-kisah orang terdahulu. Ya, itu maha mengetahui dengan rinci. Itu apa? Coba. Rinci itu apa yang ini? Mengetahui dengan rinci, berarti mengetahui dengan rinci itu mulai dari kita bangun sampai kita tidur lagi, ya, sampai kita apalagi bangun tidur, kemudian apalagi kita mau sekolah, kita mau berangkat kemana-mana, ya, mulai dari awal kita bangun Allah itu tahu, ya, akhir, ya, Allah itu tahu apa pekerjaan kita, ya. Apa sih? Coba sebenarnya kita, kamu kalau bangun tidur apa yang kamu kerjakan kalau bangun tidur? Yang pertama kali kalau kita bangun tidur, sama saja. Ya, itu tugas kita. Jika kita di dalam rumah kita mengerjakan tugas, ya, sama saja. Itu orang yang di belakang. Coba berdiri. Sebentar ya. Kau digerakkan tangannya. Masih ngantuk tidak? Masih ngantuk tidak? Ya.
Kemudian yang ketiga al-sani. Apa al-sani? Maha mendengar. Mendengar. Tidak satu pun ya Allah itu tidak kedengaran. Pasti terdengar suara kamu semua yang di dalam alam. Teriak mau menceritakan orang ya Allah itu mendengar. Ya kalau kita bisa tidak misalkan ya kita kawan kita menceritakan kita tidak, itu kan kelebihan Allah dengan kita. Beda kita sebagai manusia yang tidak mempunyai kelebihan Allah mempunyai kelebihan itu ya. Jadi Allah itu gara-gara ya kamu menceritakan orang Allah itu mendengar. Kita kan tidak tahu ya. Kemudian dia punya telinga atau tidak, punya mata atau tidak, hidung atau tidak, mulut atau tidak, ya, itu tidak tahu. Tetapi karena itu yakin bahwa Allah itu adanya di dekat ibu, di mana saja berada, ya, yakinnya di mana coba? Yakin adanya di dalam hati. Kalau kita sudah yakin dengan sepenuh hati, tentunya Allah itu lebih dekat dengan kita. Ya, makanya kamu harus yakin. Ya, harus berpositif, berprasangka yang baik. Kalau nilai saya jelek harus prasangkanya. Berarti saya harus apa lagi nak? Harus jaga mbak. Ya enggak? Ya. Tidak. Ya. Kamu? Coba. Kamu? Apa lagi yang ibu bilang? Harus berprasangka yang baik. Ya, kalau kita diberi nilai yang jelek, harus berprasangka yang baik. Ya, jangan buruk. Oh, berarti Allah itu sayang dengan saya. Ya, dan saya harus diperbaiki lagi nilai saya, harus belajar lagi. Ya, harus belajar kembali supaya saya mendapatkan nilai yang bagus. Itu ya. Jadi kembali kita ya, kita ceritakan kawan kita ini Allah itu mendengar. Paham? Itu menceritakan yang ini mendengar ya, kecuali yang ini diceritakan dengan yang kelas itu tidak mendengar ya, jauh bedanya. Kalau Allah dia maha mendengar, kalau kita apa? Mendengar tapi tidak tahu siapa yang bicara, siapa yang membicarakan itu tidak ketahuan ya. Makanya di situ namanya Allah itu tidak ada yang menandingi Allah selain Allah. Allah itu ada berapa? Satu. Itu ya. Lagi ya. Sedia yang keempat apa? Yaitu alba. Siapa yang tahu tentang itu? Silakan. adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melihat. Kelihatannya mendapat segala kualitasnya tersebut tidak seperti yang ada di bumi dan itu ya, Allah maha melihat
apapun ya, apa pekerjaan kamu, misalkan apa yang dikerjakan kamu, atau apa, ini atau apa yang segala-galanya, Allah itu tahu. Paham? Allah itu tahu dan sekecil apapun perbuatan kamu dari A sampai Z itu Allah tahu. Dari hal yang sekecil ya, kemudian kamu baik atau tidak perbuatan kamu, itu Allah yang tahu, melihat ya. Ibu tidak tahu bentuk mata Allah itu seperti apa ya, karena itu yakin, kita harus yakin semuanya di dalam ini, harus yakin ya bahwa kalian ada Allah, ada yang melihat kalian. Paham? Iya kak? Iya. Nah, jadi itu ya, Allah Maha melihat kembali al-basir. Bagian dari al-basir itu Allah Maha melihat segala-galanya, baik dari yang kecil, yang lembut, itu kelihatan semua. Ya, jadi tidak ada yang menandingi Allah selain Allah, kecuali Allah itu ya. Itu ya. Kemudian siapa yang bisa memberikan contoh yaitu tentang al-basir? Siapa yang bisa memberikan Contoh dari al-basir adalah memanfaatkan untuk kebutuhan dan menggunakan ayat. Kelihatan ya. Memanfaatkan indera kelihatan berarti apa? Larinya ke mana? Berarti larinya ke apa? Ya. Berarti matanya harus apa? Harus apa? Coba. Matanya harus baik, melihat yang baik. Ya, itu gunanya kita diberi mata apa? Untuk melihat yang baik, yang tidak baik keluar. Gunanya kita diberi mata. Siapa yang memberikan? Coba. Siapa? Allah lagi yang memberikan. Ya. Yang memberikan itu Allah, yang memberikan bagi kita. Jadi kalian harus syukur, syukuri. Ya, paham? Ya, yang kedua, contoh dari Asami. Coba. Contoh dari Asami adalah mendengar dan mendengarkan dengan seksama apa yang sedang dijelaskan oleh guru di kelas. Melihat dan mendengar. Jadi sama-sama kita melihat apa sih yang dijelaskan itu. Diamati, dilihat, kalau sudah diamati, dilihat, dicermati, apa sih? Kemudian baru kita kemukakan dengan guru ya, yang baik-baik kita guru. Apa sih? Bu, ini apa bu? Maksudnya segini ini. Nah itu maksudnya ya, kita dengarkan apa yang didengar, diperhatikan oleh guru di depan, diperhatikan ya. Jangan kalian ikut masing-masing. Melihat, mendengar, kemudian apa lagi? Setelah melihat, mendengar, apa? Apa, Pak? Apa?
kemudian mengetahui. Nah itu kalau sudah melihat, dengar, kemudian mengetahui apa yang dijelaskan oleh guru di depan kelas. Nah sekarang kalau tadi yang kedua, kemudian yang ketiganya, contoh dari apa? Alfabet. Apa dia? Contoh yang ketiga apa? Contoh yang ketiga tadi siapa? Contoh yang ketiga, kalau tadi Al-Basir, kemudian yang kedua apa? Yang ketiga Asami ya, Asami. Kemudian yang ketiga Al-Alif. Alif apa namanya? Coba. Rajin membaca buku dan tidak pernah merasa puas dengan adanya ilmu. Ya, rajin membaca buku. Makanya kata itu tadi, melihat, mendengar, harus mencermati. Sudah dilihat, kemudian kita rajin baca. Ya, berarti kalau rajin itu apa? Membaca. Berarti larinya ke apa? Ke indera tadi, ke mata. Sudah kita baca, sudah kita lihat, baru kita punya pengetahuan yang baik, yang luas. Ya, rajin membaca buku dan tidak pernah merasa puas dengan pengetahuan. Ya, kalau orang rajin itu tidak pernah merasa puas dan paham, tidak pernah merasa bosan. Ya, dengan adanya ilmu apa saja buku yang dibuka, buku ini dibaca, buku yang satunya juga dibaca. Paham? Paham mana? Kamu kenapa? Ngantuk? Ngantuk nggak? Kalau kira-kira nanti boleh berdiri, gerakin berdiri. Silakan. Silakan nggak apa-apa. Boleh. Siapa yang mengantuk? Coba. Yang mengantuk siapa? Yang merasa ngantuk siapa? Silakan boleh berdiri, gunakan dulu badan. Digerakkan. Di tempat berdiri. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Nggak usah malu-malu, yang penting badannya sehat kembali dan matanya tidak mengantuk terus. Ya? Paham? Enggak? Paham? Dari pelajaran kita hari ini, yaitu belajar tentang Asmaul Husna, kita dapat ambil kesimpulannya, yaitu apa? Kita menambah keimanan kita, kemudian menambah ketakwaan. Ya, iman itu apa nak? Iman apa? Iman yakin dengan sepenuh hati. Baiklah, dari sini ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.